Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kenapa kok iblis itu dijuluki Allah aba wastakbaro wa kana minal kafirin? Iblis itu congkak, iblis itu sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim yang semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Kita sungguh bersyukur kepada Allah karena hingga detik ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Ketika kita diberi kehidupan oleh Allah, mari kita berhusnudzon kepada Allah bahwasannya kita ini bekalnya masih kurang untuk menghadapnya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, betapa kita juga sering mendengarkan satu informasi, sering mendengarkan kabar bahwasannya untuk sebagian rakyat Indonesia menurut data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional dari Republik Indonesia, yang menurut data mulai paling update yakni akhir November 2020, orang-orang Indonesia yang kemudian kena wabah COVID sampai kemudian dikehendaki Allah meninggal dunia itu jumlahnya kurang lebih 16.000, Pak. Kata napa mboten niku, Pak? Kada, Pak, 16.000. Wong sak sekaran kene wonten 16.000, Pak. 2.000. Berarti mati semuanya. Loh, coba. Ya 16.000. Ini yang terdetek, ya, yang terdetek oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Yang tidak terdetek bisa jadi lebih dari itu. Kemudian yang juga lebih menyedihkan lagi, di antara mereka itu adalah para ulama, para kiai, para ustadz, juga para dokter, ya, para dokter yang dimana para dokter itu di garda terdepan di dalam memerangi virus COVID-19 ini. Sehingga pertama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal kebaikan mereka, kekhilafan mereka diampuni oleh Allah, dan kita husnudzon di antara mereka yang meninggal dunia, mudah-mudahan memang bekalnya sudah dianggap cukup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Karena sesungguhnya wabah itu kalau kena orang beriman, yang dengan wabah itu Allah menghendaki kematian, maka kematian orang beriman yang disebabkan karena wabah itu tergolong mati syahid.
itu tanda husnul khotimah. Sehingga ini harus kita pahami secara benar. Soalnya sebagian orang ada yang menganggap kalau kena wabah corona, wah iki kakean dosa iki. Keliru itu, Pak. Wabah itu kalau kena orang beriman, satu berfungsi sebagai penggugur dosa-dosanya. Kalau memang dosanya sudah banyak diampuni oleh Allah, maka sesungguhnya kena wabah itu kemudian Allah menghendaki kematian itu untuk mengangkat derajatnya di surga. Sehingga orang yang kena wabah itu dari kalangan orang-orang yang beriman kemudian sampai meninggal dunia, maka dia tergolong mati syahid. Tapi kalau yang kena itu orang kafir, ya, kalau yang kena wabah itu orang kafir, dengan wabah itu Allah menghendaki meninggal dunia si orang kafir itu, maka itu azab yang disegerakan oleh Allah. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Kemudian kalau kita telusuri lebih mendalam, kenapa ketika yang kena itu para ulama, para kiai, kemudian kesedihan kita mestinya harus lebih bertambah. Karena itu menjadi salah satu tanda akhir zaman. Karena di antara tanda akhir zaman itu dicabutnya ilmu-ilmu agama dari muka bumi. Bagaimana Allah mencabut ilmu-ilmu agama dari muka bumi? Apakah yang ulama itu kemudian ilmunya langsung dicabut begini, kemudian langsung goblok terus lolok ngono? Enggak. Dengan cara diwafatkannya para ahlul ilmi. Nah, nek matinya ulama itu coro gantine ngono suwe, Pak. Nggih napa mboten? Satu ulama meninggal dunia, untuk gantinya ulama yang meninggal dunia, yang mungkin ilmunya yang selevel dengan dia, atau paling tidak mendekati dia, yang pemahamannya Al-Quran paling tidak selevel dengan dia, masih jauh, Pak. Nanti untuk penggantinya bisa jadi baru nunggu 10 tahun mendatang, bahkan 15 tahun mendatang, bahkan mungkin 20 tahun mendatang. Beda dengan kematian seorang preman. Nuwun sewu, kematian seorang bajingan kadek tengik pisan ngono ya. Iku nek sekarang mati ya tanpa hitungan jam, mungkin hitungan detik ya, langsung ada penggantinya. Bisa jadi penggantinya lebih sangar daripada yang telah mati. Itu bedanya nek ulama meninggal dunia dengan orang yang buruk akhlaknya meninggal dunia. Husnudzon yang kedua, Bapak Ibu, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bisa jadi ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita kok belum meninggal dunia, bisa jadi memang bekal amal kita belum cukup, Pak, untuk menghadap Allah. Sehingga kita itu kalau diberi kesempatan hidup supaya digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nek wejangane wong tua-tua iki wis zaman akhir. Ojo kakean pola, ya. Iki wis zaman akhir. Monggo pareng-pareng berpegangan kepada ajaran agama. Mari sama-sama bersemangat untuk kemudian taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya kematian itu pasti mengincar kita, pasti memburu kita, dan kita pasti mati, pasti mati, ya.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, karena itu ada seorang ulama Bapak Ibu. Sing ulama ini salah satu dari Komisi Fatwa Arab Saudi, Lajnah Ad-Daimah lil Bukhus Al-Islamiyah, ya. Coro untuk Indonesia mungkin majelis MUI, ya. Bahkan tidak sekedar menjadi anggota, salah satu anggota, tapi beliau pernah menjadi ketuanya Komisi Fatwa Saudi Arabia. Namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, Allah yarham. Beliau sudah meninggal. Beliau itu pernah berwasiat, jangan tinggalkan 3 doa di saat kamu itu sujud. Ya, di saat kita itu sujud, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Khususnya lagi kalau kita itu sholat sendirian. Soalnya nanti kita bisa berleluasa untuk mengulangi doa-doa tersebut entah 1 kali, entah 2 kali, entah 3 kali. Soalnya bacaan sujud itu tidak ada batasan jumlah rakaat, aslinya itu begitu. Apa bacaan, 3 bacaan yang kemudian kata beliau itu tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita tinggalkan setelah kita selesai doa sujud. Setelah kita doa sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bisa juga subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Kita ulangi bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Bisa juga ada bacaan sujud yang lain itu Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Bisa juga Subhanadzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azama. Bacaan sujud itu banyak macamnya. Nah setelah itu menurut beliau Allah yarham Syekh Abdul Aziz bin Baz, jangan lupakan 3 doa. 1, bunyinya itu Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Coba bareng-bareng Pak. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka meminta kepadamu husnal khotimah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Mati dalam kondisi husnul khotimah, ini nikmat yang paling besar yang diberikan Allah atas hambanya yang soleh. Mati husnul khotimah. Soalnya amal kita itu tergantung pada pamungkasan akhirnya. Al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu banyak tergantung kepada pamungkasan akhirnya. Nah, pamungkasan akhir itu adalah yang paling indah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Sehingga kita minta kepada Allah. Pun apa lagi Pak? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ibu-ibu pun apa Bu? Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Sama dipahami maknanya. Apalagi sama saat kita sujud kok kemudian kita doa sujud itu sambil menangis, Masya Allah. Berarti kita mengeluarkan air mata. Ada 2 air yang tidak disentuh oleh api neraka. 1, air mata yang menetes ketika mengingat keagungan, kebesaran Allah ataupun juga mengingat dosa-dosa kita. 2 adalah air darah yang ditumpahkan ketika membela agamanya Allah. Air itu yang tidak disentuh oleh api neraka. Kalau air yang itu keluar disebabkan karena tangisan mengingat keagungan Allah, disebabkan karena mengingat dosa-dosa kita,
kemudian itu tidak disentuh oleh api neraka, itu maknanya pemilik air mata itu pasti masuk surga. Nah, maka ini dihafal Pak. Pun hafal Pak. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni, ya Allah rezekikan kepadaku taubatan nasuha, taubat nasuha qoblal maut, sebelum mati. Ini juga doa yang sangat penting untuk kita baca saat sujud. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya. Yang ketiga adalah doa ini juga sering dibaca oleh Rasulullah, yang berbunyi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, agar hidup ini selalu dibimbing oleh ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini langsung 3, dan saya yakin Bapak Ibu hafal ya. Soalnya kalau tinggalin jenengan itu pinter-pinter ya. Terus kuat hafalane. Sekali dengar langsung hafal. Insyaallah ngoten nggih. Nah, hafal Pak nggih? Bu, hafal Bu? 1. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca saat sujud. Kenapa kok dibaca saat sujud? Masya Allah. Posisi seorang hamba saat sujud itu posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga posisi yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah saat sujud. Sehingga kalau itu posisi yang sangat dekat, doa-doa itu peluangnya lebih besar dikabulkan oleh Allah ketika doa itu dibaca dalam kondisi sujud. Nah, makanya beliau menyarankan membaca doa itu saat sujud. Selesai doa sujud, kemudian kita tambahi dengan doa tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, niki sebagai pembuka untuk merespon dari keadaan bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pokoknya kita orang beriman ini Bapak Ibu meyakini virus itu ada. Nggih napa mboten Pak? Virus niku betul-betul ada, korbane ku ada. Mosok sing meninggal sampai 16.000 kok ana sing gak percaya gak ono Covid iku, masyaallah. Hati-hati ya. Hati-hati. Kula mboten medeni lho niki nggih. Hati-hati. Aja-aja engko ya naudzubillah ya. Supaya kita tidak sombong gitu loh ya. Ya. Kalau sampai ada orang yang sampai begitu, jangan-jangan nanti justru dia kena gitu loh ya. Makanya tidak boleh sombong. Karena ini yang ngomong ini bukan kok orang yang tidak punya tentang masalah ilmu, tetapi para pakar. Tidak hanya pakar kesehatan, tapi juga para ulama juga bicara. Tidak hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh penjuru dunia yang kemudian kena wabah virus corona ini. Bapak Ibu yang kalau hormati, selanjutnya pada kesempatan malam hari ini
tema yang menjadi kajian kita adalah mabahis fi taqsimit tauhid, yakni pembahasan seputar pembagian tauhid. Ini sebagai kelanjutan dari tema kajian kita hari Ahad yang lalu, ya, hari Ahad yang lalu. Kalau di hari Ahad yang lalu kita membicarakan dan mengkaji tentang keistimewaan tauhid, ya. Satu orang yang benar-benar mentauhidkan Allah itu diberi jaminan keamanan, juga diberi jaminan mendapatkan petunjuk. Berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika laumul amnu wahum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nek aman di dunia berarti terjaga dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sedangkan aman di akhirat berarti aman dari siksa api neraka. Jaminan yang kedua adalah orang-orang yang bertauhid itu adalah merekalah yang mendapatkan jaminan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin tahu orang Islam yang mendapatkan petunjuk secara benar adalah hum muwahhidun. Merekalah orang-orang yang ahli tauhid. Kemudian yang kedua, yang ini merefresh pelajaran kemarin dulu, bahwasanya keistimewaan tauhid adalah seluruh dosa-dosa hamba itu pasti diampuni oleh Allah kalau dia itu tidak musyrik, ya. Sehingga ada satu hadis qudsi, ya ibna Adam, lau ataitani bikura bil ardi khotoya summa laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bikura biha maghfiratan. Al hadis au kama qala. Wahai anak cucu Adam, seandainya kalian itu mendatangi aku, kata Allah, dengan membawa dosa sepenuh bumi. Bayangkan, mendatangi Allah dengan dosa sepenuh bumi. Sedangkan kamu dalam keadaan tidak musyrik kepadaku, maka pasti aku mendatangi kalian dengan ampunan yang juga sepenuh bumi. Artinya orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, kemudian dia kok mati masih membawa dosa, meskipun dosanya itu sepenuh bumi, itu pasti diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya tidak musyrik. Syaratnya tidak musyrik. Dan ini menunjukkan maziyatut tauhid, yakni keistimewaan tauhid. Jaminan yang ketiga ataupun keistimewaan yang ketiga, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Betapapun amal yang ia lakukan, asalkan dia betul-betul mentauhidkan Allah, dia pasti masuk surga. Nah, selanjutnya sebagai kelanjutan dari pembahasan tauhid, malam hari ini kita akan mengkaji tentang pembagian tauhid. Bapak Ibu yang kangge hormati, prinsip awal tauhid niku cuma setunggal. Mboten wonten pembagiannya. Ini prinsip yang pertama. Hanya saja ketika para ulama melihat kondisi umat Islam yang sebagian mereka itu tauhidnya itu banyak yang menyimpang, akhirnya kemudian
para ulama itu membagi tauhid ada 3. Ada 3. Jadi itu setelah diantaranya melihat kondisi sebagian umat Islam. Ada yang mengaku Islam, tapi ternyata masih percaya kepada jimat, percaya kepada dukun, nyembah kuburan, atau minta kepada kuburan, barang itu loh. Nah ini kemudian akhirnya ada pembagian tauhid. Lah pembagian tauhid ini bukan kok memecah belah tauhid itu enggak, tapi dalam rangka untuk menjelaskan tentang hakikat dan makna tauhid. Nah, sebagai dasarnya yakni Quran surat Maryam ayat 65. Ayat pinten Bapak Ibu? 65. Surat Maryam ayat 65. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samia. Ini satu ayat, tetapi ketika diurai, ketika dibahas, itu kemudian memunculkan satu istimbat atau kesimpulan hukum tentang masalah pembagian tauhid yang jumlahnya ada 3. Apa itu? 1 tauhid rububiyah yang diwakili oleh ayat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu disebut tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Itu diwakili pada ayat fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka sembahlah Allah, ya, wastabir li'ibadati, dan kuatkan kesabaranmu di dalam beribadah kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia. Tauhid yang ketiga disebut tauhid asma was sifat, ya, diwakili pada ayat hal ta'lamu lahu samia. Apakah kalian itu mengetahui adakah yang sama dengan Allah? Sehingga nanti ini kita akan urai apa itu hakikat tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, dan apa itu tauhid asma was sifat. Untuk yang pertama, tauhid rububiyah adalah akar katanya dari kata Rabbun. Rabbun. Rububiyatullah itu mengandung makna kita itu mempercayai, meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, pemilik, penguasa, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang mendatangkan manfaat, zat yang menolak madarat, zat yang meminta tanggung jawab kita semuanya. Itu disebut rububiyatullah. Artinya orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, dia itu betul-betul meyakini bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, ya, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, zat yang mendatangkan manfaat, zat yang menolak madarat, zat yang mencukupi segala kebutuhan kita, zat yang meminta tanggung jawab kita semua atas kehidupan manusia dan juga alam serta seluruh makhluknya. Ini disebut rububiyatullah atau tauhid rububiyah.
Saya kalau ada orang Islam misalnya begini Bapak Ibu. Aku nek panen iku lho. Iku selalu banyak hasil panenku. Padahal bumi cuma cengkal 100. Koncoku ku ya sampingku ku ya bumi cengkal 100. Ngono ku tiap panen pari lho iso 3 ton. Ya. Soale lapo? Soale nduk sawahku iku ana ula gawedhe. Misalnya ada begitu misalnya ya. Ada orang mempunyai keyakinan seperti itu, ya. Berarti ini tauhid rububiyahnya rusak. Berarti dia itu mempunyai kepercayaan, mempunyai keyakinan ada yang memberi rezeki selain Allah sing rupa ula gede. Rusak tauhid rububiyahnya. Bisa jadi dia sholat tapi ternyata tauhid rububiyahnya itu rusak, maka sesungguhnya akhirnya sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sudah terjerumus kepada kesyirikan. Dulu ketika ada gempa tsunami yang ada di Jogja, itu kan juga ada keyakinan yang salah dari orang-orang, sebagian orang-orang Islam. Jadi mergone gempa tsunami sing parek segoro kidul iku disebabno Nyi Roro Kidul iku mantu. Sone iku gegeden. Sehingga kemudian terjadi gempa. Akhirnya larung sesaji, menyembelih kerbau, sapi, ya, kemudian kepalanya atau dagingnya itu dibuang ke lautan untuk sesajen Nyi Roro Kidul. Dan tidak sedikit di antara orang Islam juga ada yang punya keyakinan penguasa Laut Selatan itu Nyi Roro Kidul. Padahal Nyi Roro Kidul iku sapa? Sapa Pak Nyi Roro Kidul? Wis tahu kenalan to gak sampean? Ya. Padahal Nyi Roro Kidul iku setan dedemit kuntilanak. Ya. Ngono kok diyakini penguasa Laut Selatan. Keliru. Berarti ada penguasa selain Allah. Padahal di dalam Al-Quran jelas lillahi mulkus samawati wal ar, milik Allah segala kerajaan yang ada di langit dan segala kerajaan yang ada di bumi. Sehingga mestinya orang yang beriman itu punya keyakinan penguasa Laut Selatan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nyi Roro Kidul. Ini tuntutan tauhid rububiyah Bapak Ibu. Artinya kalau kita itu mentauhidkan Allah secara rububiyah, mestinya mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan dan keyakinan Allah satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, pengatur seluruh alam manusia dan kehidupan. Bukan yang lainnya. Ya. Bukan yang lainnya. Kalau sampai diyakini yang lainnya, itu berarti tauhid rububiyahnya itu rusak. Tauhid rububiyahnya itu rusak. Coba kalau kita perhatikan cukup banyak kan yang kemudian tauhid rububiyahnya itu rusak. Dia ya percaya Allah tapi juga percaya kepada selain Allah. Allah enggak suka hal seperti itu. Ya. Allah itu maha pencemburu. Ya. Sebagaimana bahkan walahul masalul a'la, milik bagi Allah itu permisalan yang tinggi, ya. Ibu-ibu diduakan
oleh suaminya senang tidak? Senang, Bu? Senang. Ya. Pasti sakit. Sakitnya itu di sini, ya. Ya, sakit, ya. Allah enggak mau untuk diduakan. Allah itu zat yang tidak butuh sekutu. Ya. Allah itu zat yang tidak butuh sekutu, tidak butuh tandingan. Karena tidak ada yang selevel, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Ini tauhid rububiyah. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an yang membicarakan tentang masalah tauhid rububiyah itu sangat banyak. Sangat banyak. Seperti inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Itu diantara adalah apa itu ayat-ayat yang membicarakan tentang masalah tauhid rububiyah. Dan kalau kita perhatikan untuk kondisi sebagian umat Islam bertalian tentang tauhid rububiyah ini, sebagian mereka banyak yang rusak, ya. Padahal kalau kita perhatikan nek tauhid rububiyah saja, iblis itu juga punya tauhid, tapi hanya tauhid rububiyah. Kenapa? Karena iblis itu percaya yang memberi rezeki seluruh makhluk ini Allah, yang menciptakan alam semesta ini Allah, yang kemudian bisa mendatangkan manfaat, menolak madharat itu hanya Allah. Iblis percaya itu. Tapi kenapa kok iblis itu dijuluki Allah aba wastakbara wa kana minal kafirin? Iblis itu congkak, iblis itu sombong, dan dia termasuk orang-orang kafir karena dia hanya bertauhid rububiyah, tidak bertauhid uluhiyah. Nah, sehingga apa makna tauhid uluhiyah? Nah, makna tauhid uluhiyah adalah diantaranya la ma'buda bihaqqin illallah. Itu diantara makna tauhid uluhiyah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Sehingga al-ilahul haq itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dilanjutkan ayat dari Quran surat Maryam ayat 65 tadi, setelah Rabbus samawati wal ard, Allah itu pencipta, pemelihara langit dan bumi dan apa-apa yang diantara keduanya. Setelah itu apa? Fa'budhu, maka sembahlah Allah. Wastabir li ibadatih, dan bersabarlah, bertahan di dalam kesabaran, di dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah manusia itu mengetahui, memahami bahwa Allah satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka mestinya dia itu kemudian beribadahnya itu hanya kepada Allah. Tuhan yang disembah itu hanya Allah, yang ditaati itu hanya Allah. Seperti itu di antara makna tauhid uluhiyah. Nah, iblis itu tidak mau, Pak. Dia cuma percaya pencipta alam semesta ini Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang memberi rezeki makhluk Allah. Iblis percaya itu, tapi dia tetap disebut kafir karena dia tidak mau taat kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia itu kafir. Di antara perintah Allah ketika itu apa? Yakni Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam.
Untuk sujud kepada Adam. Yang sujudnya ini bukan kok menyembah Adam, tapi untuk menghormati Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Yang sujudnya ini untuk menghormati Adam. Fasajadu, maka malaikat itu semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu congkak, iblis itu enggan, sombong, maka dia termasuk orang-orang kafir. Akhirnya iblis kan terusir dari surga. Karena tidak bertauhid uluhiyah, tidak mau mentaati Allah. Tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid uluhiyah ini kalau kita perbandingkan dengan tauhid rububiyah, maka derajatnya lebih tinggi tauhid uluhiyah. Kalau orang itu bertauhid uluhiyah, bisa dipastikan dia juga bertauhid rububiyah. Tapi kalau orang itu bertauhid rububiyah, belum tentu dia itu bertauhid uluhiyah. Buktinya apa? Buktinya ada orang dia percaya Allah tapi juga minta-minta kepada kuburan. Berarti ini kan tauhid rububiyahnya rusak plus tauhid uluhiyahnya juga rusak. Ada orang Islam percaya kepada Allah tapi minta-minta ke dukun. Padahal man atakahinan fasaddaqu bima yaqulu faqad man atakahinan faqad kaffara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan fasaddaqu bima yaqulu. Ada juga riwayat menunjukkan lentuk bal sholatu arba'ina yauman. Ada dua hadis yang menunjukkan begini. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, maka sholatnya 40 hari 40 malam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan barang siapa yang datang kepada dukun, ya, maka kalau dia membenarkan apa yang diucapkannya itu, dia itu dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kaitannya tuntutan tauhid uluhiyah, Pak. Tauhid uluhiyah itu di samping beribadah kepada Allah juga mentaati Allah. Di antaranya adalah apa yang terkandung dalam makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tauhid uluhiyah juga disebut tauhid ubudiyah, ya. Sedangkan di dalam ayat surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini kalau ditinjau dari ilmu bahasa Arab, Bapak Ibu, ini ada suatu rahasia, yakni susunan kalimat bahasa Arab yang tidak biasa. Susunan bahasa Arab yang biasa itu mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Mestinya begitu, Pak. Na'budu itu termasuk fi'il mudhari'. Iyyaka itu termasuk maf'ul, ya, objek yang dituju. Kami menyembah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Itu susunan kalimat bahasa Arab biasa. Tetapi ini ternyata didahulukan apa? Iyakanya. Didahulukan iyakanya. Yang mengandung faedah apa? Faedahnya itu lil hasri. Lil hasri itu apa? Untuk
pembatasan. Yang mengandung makna apa akhirnya? Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi nek misalnya susunan kalimat bahasa Arab biasa, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, itu bisa bermakna begini. Saiki ya Allah, aku nyembah sampeyan, mbukungku. Saiki ya Allah, aku njaluk tolong sampeyan, mbukungku. Ngono. Paham jenengan? Perbedaan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyakanya itu untuk pembatasan yang menunjukkan apa? Tauhidullah, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara makna dari tauhid uluhiyah. La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yakni tauhid asma was sifat. Yang mengandung makna diantaranya kita menamai Allah dan mensifatinya sebagaimana Allah menamai dan mensifati dirinya di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tamsil, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan tahrif. Itu di dalam kita menamai dan mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya untuk tauhid asma wa sifat ini adalah kita memahami secara benar, kemudian mengamalkan secara benar, yakni asmaul husna wa sifatullahi al-ulya, nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Itu punya kewajiban kita, Pak. Untuk apa? Di antaranya adalah untuk mempelajari, memahami, ya, syukur-syukur menghafalkan, syukur-syukur bukan syukur-syukur, kemudian adalah mengamalkan kandungan yang ada dalam asmaul husna. Nah, insyaallah untuk bahasan asmaul husna ini memang cukup istilahnya cukup panjang, sehingga belum bisa kita tuntaskan pada kesempatan malam hari ini. Ini sudah masuk isya Pak ya? Sudah? Dereng? Baik, mungkin perlu kita tambahi sedikit kalau memang belum masuk isya. Soalnya ini kalau saya lihat kok jam 7 kurang 3 menit. Benar ini ya? Jamnya ya? 2 menit atau 3 menit ini? Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam menamai dan mensifati Allah, itu ternyata landasannya kita tidak boleh dengan wijdan. Wijdan itu apa? Perasaan. Tapi landasannya itu harus Quran dan hadis. Nama dan sifat Allah itu sebagian sudah diterangkan, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah min Rasulillah SAW. Meskipun memang juga ada di antara sebagian nama dan sifat Allah yang memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita di dalam menamai Allah, di dalam mensifati Allah itu berlandaskan Quran hadis tanpa melakukan 4T yang kita sebut tadi. 1, tamsil. Tamsil itu menyerupakan. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, taktil. Taktil itu apa? Meniadakan nama dan sifat Allah. Entah sebagian apalagi secara keseluruhan. Itu tidak boleh ditiadakan. Kemudian yang ketiga adalah tahrif. Tahrif
itu menyelewengkan maknanya. Menyelewengkan maknanya. Itu mentahrif daripada nama dan sifat Allah. Itu juga tidak boleh. Tanpa tamsil, tanpa ta'til, tanpa tahrif. Kemudian yang keempat, tanpa takyif. Takyif itu apa? Takyif itu menanya-nanyakan hakikatnya. Karena akal kita tidak akan sanggup untuk memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah di dalam hadis itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah, karena akal kita tidak akan sanggup. Sementara sampai sekian Bapak Ibu kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang benar yang saya sampaikan saya yakin datangnya dari Allah. Jika ada yang salah saya istighfar kepada Allah. Subhanaka Allah